Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai mengelola strategi internasional. Apa sih strategi internasional itu? Strategi internasional merupakan penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar domestik perusahaan. Strategi internasional juga sering menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi yang pertama yaitu biaya rendah internasional. Yang kedua, diferensiasi internasional. Dan yang ketiga, strategi fokus internasional. Dan yang terakhir, biaya rendah terintegrasi internasional atau diferensiasi. Strategi yang pertama yaitu multidomestik. Dalam strategi ini, produk dan jasa disesuaikan dengan pasar lokal. Lalu, unit bisnis di tiap negara berdiri sendiri dan fokus pada persaingan di tiap pasar. Selanjutnya, strategi utama antar perusahaan Eropa akibat beraneka-ragamnya kebudayaan dan pasar di Eropa. Yang kedua yaitu strategi global. Dalam strategi ini, produk terstandarisasi sepanjang pasar nasional. Lalu, keputusan yang berhubungan dengan strategi tingkat bisnis tersentralisasi di kantor asal. Selanjutnya, memerlukan pembagian sumber daya dan koordinasi lintas batas atau juga mengakibatkan sulit untuk mengelola. Yang ketiga yaitu strategi transnasional. Dalam strategi ini, mencoba mencapai baik efisiensi global dan perhatian lokal. Lalu, sulit dicapai karena persyaratan simultan untuk pengendalian pusat yang kuat dan koordinasi untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas lokal dan desentralisasi untuk mendapat perhatian di pasar lokal. Selanjutnya, harus mendorong pembelajaran organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ada juga siklus hidup strategi internasional dalam menjual produk atau jasa di luar pasar domestik perusahaan. Yang pertama, perusahaan memperkenalkan inovasi di pasar domestik. Yang kedua, permintaan barang berkembang dan perusahaan mengekspor produk. Yang ketiga, persaingan luar negeri memulai produksi. Yang keempat, produksi menjadi terstandarisasi dan berlokasi ke negara dengan biaya rendah. Nah, dalam menuju perusahaan global, ada 4 evolusi yang harus dilalui. Yang pertama, perusahaan domestik. Selanjutnya, perusahaan internasional. Lalu, perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, perusahaan global. Adapun batasan ekspansi internasional yang timbul dalam masalah manajemen. Yang pertama, biaya koordinasi unit bisnis lintas geografis yang berbeda. Selanjutnya, halangan kelembagaan dan budaya. Lalu, pemahaman maksud strategik pesaing dan keseluruhan kompleksitas persaingan. Nah, yang pertama yaitu ekspor. Mengekspor adalah cara yang umum untuk masuk ke pasar internasional yang baru, lalu tidak perlu membuka operasi di negara yang lain. Selanjutnya, membangun saluran distribusi melalui hubungan kontraktual, bisa mempunyai biaya transportasi yang tinggi, dan bisa menemui tarif impor yang tinggi. Yang kedua yaitu lisensi. Metode ini memungkinkan perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk membuat dan menjual produknya. Selanjutnya, perusahaan pemberi lisensi memperoleh royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Lalu, penerima lisensi menanggung risiko investasi manufaktur. Dan metode ini adalah cara dengan risiko terkecil untuk masuk ke pasar luar negeri dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang relatif rendah. Nah, metode yang terakhir yaitu akuisisi.
Metode ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi internasional dengan cara yang tercepat. Selanjutnya, persyaratan hukum dan peraturan bisa menimbulkan halangan untuk kepemilikan asing, dan juga biasanya membutuhkan negosiasi yang kompleks dan mahal, dan berpotensi perbedaan budaya yang korporat. Demikianlah video pembelajaran mengenai mengelola strategi internasional yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.